warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Harmalia Andasta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul uji T homogen dan uji T non homogen. Yang pertama, uji T homogen. Uji T homogen adalah sebuah metode statistik untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki variansi yang sama atau homogen. Nah, contoh pengujian uji T homogen adalah dalam analisis data kinerja mahasiswa dari dua kelas yang menggunakan metode pengajar yang berbeda. Keberuntungan dari uji T homogen adalah memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan yang signifikan antara kelompok data tanpa asumsi terhadap varians yang berbeda. Langkah-langkah uji T homogen. Melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Membandingkan homogenitas dengan uji Levens test. Interpretasi hasil uji T homogen. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka varian kedua kelompok dianggap homogen dan kita dapat menggunakan uji T homogen. Uji T homogen. Uji T homogen adalah sebuah metode statistik yang digunakan ketika kelompok-kelompok data yang akan dibandingkan memiliki varians yang berbeda. Penjelasan mengenai uji T non-homogen sangat penting karena perbedaan varians data kelompok dan data dapat mempengaruhi hasil uji T yang dilakukan. Contoh penggunaan uji T non-homogen adalah dalam membandingkan waktu reaksi antara dua kelompok peserta yang berbeda dalam sebuah penelitian psikologi. Keuntungan dari uji T non-homogen adalah bahwa metode ini memperhitungkan perbedaan varians antara kelompok data sehingga hasil pengujian menjadi lebih akurat dan reliable. Langkah-langkah uji T non-homogen. Melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Menggunakan metode Welch test untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Selanjutnya yaitu interpretasi uji T non-homogen. Misalnya p-value kurang alfa, maka terhadap perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok yang diuji. Manfaat dari menggunakan uji T homogen dan uji T non-homogen. Kalau uji T homogen melakukan komparasi data dengan asumsi varians yang sama, sedangkan uji T non-homogen mengelompokkan data yang tidak memenuhi asumsi varians yang sama. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan uji T homogen dan uji T non-homogen. Beberapa contoh penggunaannya adalah mengukur efektivitas dari dua jenis obat terhadap kelompok pasien yang berbeda, menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata pendapatan antara dua kelompok pekerja, mengukur apakah dua kelompok mahasiswa memiliki rata-rata IPS yang berbeda sebelum dan sesudah ujian.
Selanjutnya, perbedaan uji T non-homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang memiliki varians yang sama atau homogen. Asumsi yang harus dipenuhi adalah data distribusi normal dan homogen. Uji T homogen menggunakan formula yang sama dengan uji T non-homogen, yaitu t-test, namun dengan derajat kebebasan yang berbeda. Uji T non-homogen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang memiliki varians yang berbeda atau tidak homogen. Asumsi yang harus dipenuhi adalah data distribusi normal. Uji T non-homogen menggunakan formula yang sama dengan uji T homogen, yaitu tes, namun dengan derajat kebebasan yang dihitung menggunakan rumus yang berbeda. Pentingnya menyajikan data dengan uji T homogen dan uji T non-homogen. Penggunaan uji T homogen dan uji T non-homogen penting dalam menginterpretasikan hasil analisis data secara akurat. Kedua metode ini memberikan wawasan tentang perbedaan varians antara kelompok data yang berbeda. Dengan memahami perbedaan varians, dapat diambil keputusan yang lebih tepat dan mengambil keputusan berdasarkan statistik. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya memeriksa perbedaan antara dua kelompok data yang secara sistematis dan objektif. Cepat dan mudah dilakukan menggunakan perangkat lunak komputer. Dapat digunakan untuk menguji data dari berbagai distribusi. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok data. Memerlukan syarat untuk memenuhi asumsi sebelum dilakukan uji. Tidak dapat digunakan data yang terbatas atau data ordinal. Kesimpulannya, uji T homogen dan uji T non-homogen adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara kelompok data dengan asumsi varians yang sama dan berbeda. Pemahaman dan penerapan metode ini secara akurat dapat membantu dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data statistik yang dikumpulkan. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.